Guys, akrablah dengan Roh Kudus. Bergaullah dengan Roh Kudus. Karib dengan Roh Kudus, guys. Amin. Yuk, bergerak, berjalan bersama Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya. Minta selalu tuntunan Roh Kudus. Ya, ada cerita dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kamu mengalami Roh Kudus, punya kesaksian dengan Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus, maka kekristenanmu akan hidup. Kekristenanmu akan dinamis, kekristenanmu akan seru dan menyenangkan. Kekristenanmu akan bergairah. Nggak monoton, nggak Kristen teori, amin. Tapi Kristen yang mengalami Tuhan. Sehingga kamu Kristennya nggak gampang murtad, nggak gampang tercabut. Kenapa? Karena kamu mengalami Roh Kudus. Amin. Nah, guys, kenapa saya bilang kita perlu akrab dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu penolong kehidupan kita sehari-hari yang sejati. Sadar nggak guys bahwa kebutuhan utama hidup kita adalah Roh Kudus? Kenapa saya jadi kayak orang India gini-gini? Ya, kebutuhan utama dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus, guys. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Ya, kenapa perlu ditolong? Karena gini. Guys, sadar nggak? Kita hidup di dunia ini tuh nggak gampang. Betul nggak? Kenapa? Karena satu, ada kuasa jahat, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang pengen merongrong kita, yang pengen menjatuhkan kita, yang pengen menjebak kita, memporak-porandakan hidup kita, merongrong hidup kita. Betul? Dia pengen menghancurkan hidup kita. Ingat, pencuri datang atau iblis hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu tujuan iblis atas hidup kita. Dunia ini dikuasai oleh penguasa-penguasa di udara itu. Ya, kadang-kadang dia pakai tipu muslihat untuk menjebak kita. Ya, menipu kita. Ya. Yang kedua, ada orang-orang jahat yang pengen nipu kita, ya, mengkhianati kita, ngambil keuntungan buat kita. Ingat, beberapa waktu yang lalu ada investasi bodong. Sini taruh uang di sini nih, 1 minggu kamu dapat 20%. Semakin banyak kamu kasih uangnya ke aku, nanti kamu dapat keuntungan banyak. Ayo sini. Wow, manis-manis, ternyata scam, penipuan. Belum lagi ada malware di WA, diklik uang kita di bank, disedot sama dia. Banyak orang jahat, belum lagi orang iri sama kita, ya, jahat sama kita dan lain sebagainya. Belum lagi yang ketiga, ada sakit penyakit. Betul? Penyakit ini bermutasi, katanya COVID sedang bermutasi lagi, ada COVID yang baru. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Ada juga tubuh ini semakin tua semakin lemah, betul? Semakin banyak penyakit, kelemahan tubuh. Apalagi? Belum lagi ada perang, ya, negara perang menimbulkan kesengsaraan, bencana alam. Waduh, hidup di dunia ini gak gampang, guys. Oleh sebab itu, yang keren adalah, yang apa guys? Yang keren adalah Tuhan gak tega kita menjalani hidup sendirian. Dia kirimlah penolong bagi kita. Ingat ketika Yesus detik-detik mau naik ke surga. Dia bilang gini, tunggu di sini jangan kemana-kemana. Aku akan mengirimkan penolong yang lain bagi kamu. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, P-nya huruf besar, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh my God, guys,
Tuhan gak tega kita yatim piatu. Tuhan gak tega kita sendirian. Dia kirim rohnya menyertai kita. Saya mau tanya, saat ini Roh Kudus ada di mana? Ada yang tahu? Coba mikir sebentar. Roh Kudus ada di mana? Di sorga? Bukan. Roh Kudus ada di dalam diri saudara yang percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh lahir baru akan langsung otomatis didiami oleh Roh Kudus. Jadi guys, Roh Kudus itu di dalam saya dan di dalam kamu saat ini. Dan dia nggak keluar masuk guys. Ada teori bilang gini, kalau kamu dosa, Roh Kudus akan keluar meninggalkan kamu. Enggak guys, dia selama-lamanya tinggal, ada ayatnya. Tadi pun kita baca ayatnya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia nggak keluar masuk. Roh Kudus nggak keluar masuk. Iya memang kalau zaman PL, dia itu hinggap. Dan kalau orang itu buat dosa, dia bisa pergi. Roh Allah, ingat peristiwa Saul, dihinggapi Roh Allah. Saul bisa menjadi nabi, ya kan, bernubuat dan lain sebagainya. Tapi ketika dia buat dosa, Roh Kudus meninggalkan dia. Nah, tidak demikian di perjanjian baru. Dia malah menolong kita dalam kelemahan kita. Contoh, ketika orang Kristen kepleset jatuh dalam dosa karena kelemahan daging, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang membangkitkan, yang memberi penghiburan, yang menguatkan, yang menegakkan dia kembali. Betul, dia malah nggak pergi. Dia setia, malah nolongin kita guys. Amin. Ya, nah Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Banyak orang Kristen lupa kalau di dalamnya ada Roh Kudus. Saya mau tanya, Roh Kudus itu siapa? Siapa? Ada yang tahu? Siapa Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Oh my God. Artinya apa? Artinya Roh Kudus adalah Allah. Saya mau tanya, Allah itu berkuasa nggak? Oh sangat. Bahkan dia maha kuasa. Betul? Dia maha tahu, maha kuasa, maha hikmat. Dia maha segala-galanya. Amin. Nah, saya menyayangkan orang Kristen yang tidak pernah mengaktifkan kuasa Roh Kudus, yang tidak pernah mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah di dalam sih, cuma disuruh diem. Dia dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya, kemampuan sendiri, menjalani hidupnya. Maka nggak heran banyak orang Kristen hidupnya standar kayak orang dunia. Malah kadang-kadang karena nggak mengandalkan Roh Kudus, sering rugi, sering salah, sering ya rugi. Ya contoh, mau usaha nggak pernah tanya Roh Kudus dulu, ambil keputusan sendiri, pertimbangan sendiri, rugi, nggak laku, bangkrut, punya hutang. Lupa kalau kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Saya mau bilang gini guys, kata penolong dalam Yohanes 14 ayat 16 itu bahasa aslinya adalah parakletos. Bahasa Latin parakletus. Artinya keren guys. Artinya disediakan untuk menolong kita. Jadi bertobat yuk, berhenti yuk pakai kekuatan sendiri. Karena kita sudah punya penolong sejati. Penolong yang maha kuasa. Alkitab ngomong gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo, sekarang Tuhan Roh Kudus diaktifkan yuk. Andalkan dia. Tanya, ngobrol, akrab sama dia. Guys, saya mau tanya,
Menurut kamu, Roh Kudus itu bisa berkata-kata nggak? Saya menyayangkan ada yang bilang bahwa Roh Kudus itu atau Tuhan itu sudah nggak ngomong lagi di zaman sekarang. Nggak guys, saya punya bukti-bukti bahwa Roh Kudus masih berkata-kata sampai hari ini. Ini buktinya. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus. Kata Roh Kudus. Roh Kudus ngomong sama Filipus. Lanjut ya, saya nggak bisa baca detail, tapi saya kutip beberapa hal yang penting. Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Berkatalah Roh Kudus. Nah ini konteksnya kepada Petrus. Roh Kudus bisa berkata kepada Petrus. Lanjut. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Loh, Roh Kudus bisa berkata. Selanjutnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Disuruh Roh Kudus berangkat. Ini kepada Barnabas dan Paulus. Ternyata Roh Kudus bisa nyuruh berangkat. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Roh Kudus mencegah mereka. Bisa mencegah guys. Roh Kudus itu aktif. Tidak mengizinkan mereka. Dia bisa melarang, dia bisa mengarahkan. Jangan ya. Mencegah mereka. Wow. Lalu Kisah Para Rasul 21 ayat 4. Bisikan roh. R-nya huruf besar. Bisikan Roh Kudus. Roh Kudus bisa membisikkan sesuatu, memberikan tuntunan, memberikan arahan, bisa mencegah, bisa ngomong. Katakan amin. Guys, saya percaya beberapa dari kamu di sini pernah mendengar suara Roh Kudus, pernah mendengar arahan Roh Kudus. Gak percaya? Saya tes ya, coba ya. Ada yang pernah merasa seperti digerakkan oleh Tuhan? Pernah? Entah itu nolong orang miskin, nolong orang kesusahan, ngasih uang ke gereja, ngasih uang ke orang tertentu. Pernah? Pernah kan? Nah itu sesungguhnya Roh Kudus sudah berbicara. Roh Kudus sudah mengarahkan. Taati itu. Amin. Bisa kan? Ternyata pernah kan? Tidak sesulit yang kita duga. Roh Kudus itu bisa berbicara sama kita. Amin. Ya. Guys, Roh Kudus itu kenapa disebut penolong kita? Karena dia penghibur bagi kita. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Dia memberikan penghiburan. Contoh nih, pernah nggak kalian ngalamin? Satu hari kita lagi besuk orang sakit gitu guys ceritanya. Ke rumah sakit. Nah yang aneh malahan orang sakit itu yang memberikan khotbah sama kita. Malah orang sakit ini memberkati kita secara rohani. Dia terbaring di ranjang rumah sakit. Tapi dia bilang ini, saya mau sehat, mau sakit, mau diberkati, gak diberkati, Tuhan Yesus tetap Tuhanku yang baik. Apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita yang besuk bengong, keren banget ya. Pulang yang diberkati malah yang besuk, bukan yang sakit. Nah, itu tanda saya mau bilang gini. Orang yang sakit itu sedang ditolong oleh penghiburnya itu Roh Kudus. Dia walaupun tubuhnya sakit, tapi di dalam rohnya dia bangkit. Dia kuat. Dia seperti mendapat penghiburan daripada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memberikan kekuatan gini guys. Juga gini. Ketika dalam tekanan masalah. Ya. Dia memberikan kekuatan. Lalu dengan lirih kita bisa ngomong gini. Masalah boleh datang. Tapi aku gak akan terpuruk. Aku gak akan nyerah. Aku punya Tuhan yang besar. Nah itu tanda orang itu diberi kekuatan oleh Roh Kudus guys. Karena dia, Tuhan kau tahu kekuatanku gak seberapa. Tapi aku percaya Engkau yang menguatkan aku, memberikan aku keteguhan. Dia mengandalkan Roh Kudus. Amin.
Masalah boleh datang, badai hidup boleh datang, tapi kita tetap kuat. Tidak pernah terpuruk apa-apa. Amin, amin, amin. Dia juga memimpin kita, guys. Dia menuntun kita. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Kamu mau kerja sama-sama orang, kamu mau investasi, mungkin ada suara di hatimu. Jangan ambil itu. Roh Kudus, guys. Amin. Ikuti, maka kamu akan diselamatkan dari kebangkrutan, dari kerugian, dari penipuan. Katakan amin. Roh Kudus bisa ngomong di hatimu. Roh Kudus juga bisa memberi petunjuk buat hidupmu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mau kuliah di mana, usaha apa, melamar kerja di mana, jodohnya siapa, operasi atau tidak, ke dokter atau tidak, rumah sakit mana. Tuhan Roh Kudus akan menuntunmu. Katakan amin. Dia bisa memberi petunjuk kepadamu. Dia yang paling tahu. Roh Kudus itu maha tahu karena dia Allah. Oleh sebab itu berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Dan mulai sekarang andalkan Roh Kudus. Dengarkan suaranya. Nantikan petunjuknya dalam hidup. Amin. Dia adalah hikmat. Sorry guys. Hikmat itu gini guys. Tiba-tiba ada masalah datang, masalah yang cukup pelik. Semua orang gak tahu solusinya. Tapi tiba-tiba kamu tahu, solusinya seperti ini. Nah itu Roh Kudus dengan hikmatnya bekerja. Ya, Roh Kudus, ini ada masalah. Apa yang harus kami lakukan? Nanti Roh Kudus akan memberi petunjuk, guys. Tapi ini berbeda dengan hasil olah pikir kita ya. Contoh, ada masalah datang, lalu kita mikir. Oh iya masalahnya yang ini. Itu hasil olah pikir kita. Hasil olah pikir manusia. Tapi Roh Kudus bukan. Roh Kudus itu kita bukan mikir, dia datang sebagai jawaban. Suara Roh Kristus datang sebagai jawaban. Itu Roh Kudus. Bisa dibedakan ya. Dan Yohanes 14 ayat 26b, Roh Kudus adalah pengajar buat kita. Contoh nih, pernah nggak kamu dengerin khotbah tapi nggak ngerti maksudnya? Kamu baca Alkitab nggak ngerti ini maksudnya apa ya? Lalu kamu dalam hati, Roh Kudus, ajar aku. Tiba-tiba kamu seperti dapat pengertian dari Roh Kudus. Roh Kudus ngajar kamu, maksudnya gini untuk kamu gini loh nak. Kamu dapat berkat rohani. Maksudnya pendeta ini khotbah itu gini loh nak. Ini loh artinya. Maknanya ini loh. Buat kamu ini loh nak. Dan kamu diberkati. Itu adalah Roh Kudus pengajar buat kamu. Selanjutnya Roh Kudus juga mengingatkan kita akan firman Tuhan guys. Contoh. Ketika kamu sedang menghadapi masalah. Kamu mulai khawatir. Sedikit takut. Ya, kamu mulai panik. Tiba-tiba ada suara di hatimu. Roh Kudus ngomong gini. Jangan takut. Aku menyertaimu. Ini ada di firman Tuhan. Tiba-tiba dia mengingatkan firman Tuhan. Kita, oh iya ya ada Roh Kudus. Ada Tuhan. Ngapain aku takut yang berlebihan. Takut manusiawi oke. Tapi takut itu jangan sampai menguasai kita. Amin. Tiba-tiba kita gak takut lagi. Ada Tuhan. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Ya. Ketika mungkin kamu sedang disakiti oleh sahabatmu, oleh keluargamu, ya, kamu dihianati, kamu pengen membalas, kamu dendam, kamu sakit hati, lalu Roh Kudus dengan lirih berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini ada di ayat Alkitab. Lalu kita, iya ya, aku mau seperti Kristus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dan melepasin pengampunan. Kamu hidup dalam kedamaian kembali. Kamu menang. Kamu merdeka. Amin. Roh Kudus mengingatkan kamu akan firman Tuhan. Ketika dalam teganan hidup kamu gak kuat. Kamu merasa gak kuat Tuhan. Lalu Roh Kudus bilang,
perlahan, lembut di hati ngomong gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu dari Alkitab. Tiba-tiba, oh iya ya, aku sanggup karena Tuhan ada di pihakku. Mungkin juga ada firman Tuhan yang lain. Tidak akan melebihi kekuatan. Langsung kamu, oh iya, Tuhan sudah ukur semuanya. Gak mungkin melewati kekuatan. Kamu kuat lagi. Kamu akhirnya menang menghadapi masalah. Itu karya Roh Kudus. Amin. Lalu suatu ketika saya pernah miring-miring gitu ya. Dalam hidup ini tiba-tiba Roh Kudus dengan lembut ngomong gini. Apakah itu hambaku yang setia? Guys, bisa ngerasain gak? Kata-kata Roh Kudus itu dalam banget. Lembut banget. Penuh kasih gitu ya. Apakah itu hambaku yang setia? Oh ya Tuhan, aku mau kembali ke dalam jalan. Guys, saya mau kasih tahu. Roh Kudus itu kata-katanya sopan, lembut. Dia gak pernah mendakwa. Mendakwa itu dari iblis. Mengintimidasi, intimidasi itu dari iblis. Tapi dia sopan, dia lembut, dia penuh kasih kepada kita, kata-katanya. Amin. Satu hari, saya pernah digerakkan Tuhan untuk kasih uang 500.000. Waduh, waktu itu 500.000 sangat banyak bagi saya. Tapi karena saya tahu itu dorongan Roh Kudus, saya ambil uang 500.000, saya kasih orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Ini ada berkat buat kamu. Dia terima, dia hitung, dia nangis. Kak Ji, loh kenapa nangis? Dari pagi bangun tidur saya nggak keluar kamar, saya nggak makan, saya nggak minum, saya doa sampai sore menjelang malam. Saya cuman minta sama Tuhan uang 500.000. Karena saya punya kebutuhan mendesak. Hari ini, sore ini, Kak Jim bawa uang 500.000. Oh my God. Guys, Roh Kudus bisa ngomong sama saya. Dan Roh Kudus juga bisa ngomong sama kamu. Amin. Roh Kudus itu nyata. Alami Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Mulai cari, nantikan, tungguin suaranya. Minta arahannya, minta petunjuknya. Mulai kembangkan akrab dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kembangkan bergaul dengan Roh Kudus. Kembangkan karib dengan Roh Kudus. Amin. Mulailah terbiasa mendengar suara Roh Kudus. Katakan amin. Saya ulang. Mulailah terbiasa mendengar suara Roh Kudus. Bergaul dengannya. Akrab dengannya. Bergerak yuk bersama Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus. Bergerak dalam kehidupan bersama Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kembangkan itu. Maka tadi awal saya bilang kekristenan akan hidup. Kekristenan akan dinamis. Kekristenan akan seru. Kekristenan akan bergairah. Kekristenan akan kuat karena kamu ngalami Tuhan. Gak gampang murtad, gak gampang meninggalkan Tuhan. Kamu ngalami kok. Amin. Bukan Kristen teori, bukan Kristen katanya, tapi kamu ngalami sendiri Roh Kudus itu. Ngalami sendiri karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha pekerjaanmu, dalam keuangan ekonomi finansialmu, dalam masalah urusan keluargamu, dalam masa depanmu, dalam karirmu, dalam jodohmu, dalam jiwamu, dan lain segala hal. Amin. Ayo ngalami Tuhan. Ayo ngalami Roh Kudus. Boleh saya berdoa buat kamu? Mari yuk satu dalam doa. Bapak hamba berdoa buat teman-teman saat ini yang menonton, menyaksikan video ini. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus Engkau bekerja lebih luar biasa lagi buat kehidupan mereka. Engkau semakin nyata buat kehidupan mereka. Engkau bergerak aktif dalam kehidupan mereka. Engkau menuntun mereka. Mengarahkan mereka.
Tuhan, Kau berbicara kepada mereka. Engkau bergaul dengan mereka. Engkau akrab dengan mereka ya Tuhan. Tolong hidup mereka. Engkaulah penolong sejati, parakletos bagi kehidupan anak-anak-Mu. Bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih. Biar mereka mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Guys, Tuhan berkati kamu ya. Sampaikan, bagikan video ini kepada keluargamu, ke grup-grup WA, ke saudara, ke teman, siapapun yang perlu dengar ini. God bless you.